Minimalisir kecelakaan, KAI tutup perlintasan liar sebidang di Probolinggo. Suara Bayuangga News Probolinggo, guna meminimalisir kecelakaan yang melibatkan kereta api, PT KAI Daerah Operasi, DAOP, 9 Jember, menutup perlintasan liar sebidang di Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo, pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Manajer Hukum dan Humas KAI DAOP 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, penutupan perlintasan liar sebidang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Permenhub Nomor 36 Tahun 2011 dan Nomor 94 Tahun 2014. Oleh sebab itu, pihaknya menutup perlintasan liar tersebut sebagai upaya normalisasi keselamatan, baik keselamatan bersama, baik untuk perjalanan kereta api, maupun pengguna jalan lainnya. Sedikitnya ada 55 titik perlintasan liar di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan perundang-undangan. Penutupan perlintasan liar sebidang ini sendiri, pihak KAI juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti PJKA, TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan. Hal senada juga diucapkan oleh Kasih Keselamatan Transportasi Kabupaten Probolinggo, Kartono menjelaskan untuk perlintasan resmi sebanyak 31 titik yang tersebar di 2 wilayah kabupaten dan kota. Nantinya untuk perlintasan sebidang yang liar, akan dikondisikan. Namun jika nanti upaya pengkondisian tersebut masih tidak bisa, maka akan ditutup seperti di Desa Lemah Kembar ini. Sedangkan untuk perlintasan yang resmi tanpa palang pintu di Kabupaten Probolinggo ini juga ada 14 titik. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pertimbangan penutupan perlintasan ini seperti apa, Pak? PT KAI DAOP 9 Jember berkolaborasi dengan stakeholder terkait, diantaranya ada BTP, Jatim, GCKA, dari kepolisian, masuk dari TNI, serta dari perangkat desa maupun kecamatan Sumber AC, melakukan normalisasi jalur kereta api dan penutupan perlintasan sebidang liar. Letak dari perlintasan sebidang liar ini berada di Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber AC. Perlintasan ini statusnya perlintasan liar, dan ini memang sesuai dengan ketentuan dalam Permenhub Nomor 36 Tahun 2011 dan Permenhub Nomor 94 Tahun 2018. Secara para spesifikasi dan teknis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena jarak perlintasan liar ini dengan perlintasan yang ada di sebelahnya yang memang perlintasan resmi itu jaraknya kurang dari 800 meter. Sehingga kami berkolaborasi untuk melakukan normalisasi dan penutupan perlintasan sebidang liar ini. Tujuan dari penutupan perlintasan sebidang liar ini untuk meminimalisir potensi gangguan maupun bahaya terhadap perjalanan kereta. Tentunya dengan adanya penutupan perlintasan dan perjalanan kereta api menjadi aman dan selamat, dan masyarakat di sekitar tentunya juga semakin aman. Selain itu, pengguna jalan juga aman untuk melintasi. Sebelumnya ada makan korban atau bagaimana? Di Kabupaten Probolinggo ini sudah terjadi 5 kali insiden temperan di perlintasan sebidang. Dan ini menjadi atensi lah bersama agar keselamatan di perlintasan sebidang ini menjadi urgent, dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan mematuhi rambu-rambu lalu lintas menjadi lebih bagus. Pak, rencananya akan ditutup semua Pak, yang liar ini? Kami berkolaborasi dengan stakeholder terkait, dan memang penutupan perlintasan sebidang liar ini atensi bersama, komitmen bersama untuk menciptakan perjalanan kereta api yang aman, serta untuk menyelamatkan dan mengamankan pengguna jalan lain. Dan tentunya pasti kegiatan ini diharapkan mampu berkelanjutan dan dapat menutup perlintasan sebidang liar lainnya. Ya, Cahyo, untuk di Probolinggo sendiri ada berapa perlintasan yang liar? Perlintasan di Kabupaten Probolinggo ini, ya, kabupaten ya, itu ada 55 perlintasan. Nah, yang liar, Pak? Yang liar ini cukup banyak, Mas. Cukup banyak. Cikal bakal liar itu cukup banyak. Nah, makanya kami konsisten ini, komitmen bersama dengan stakeholder untuk melakukan penutupan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan
rambu-rambu lalu lintas ketika melewati perlintasan sebidang. Pak, penutupan ini kan menutup akses jalan bagi warga yang ada di sebelah sini, nanti bagaimana solusinya? Untuk alternatif akses jalan sudah ada Pak sebenarnya, hanya memutar saja. Karena di kurang lebih nggak nyampe 300 meter sudah ada perlintasan resmi. Jadi warga itu sebenarnya sudah ada alternatif jalan untuk dapat melewati perlintasan yang resmi. Yang liar ini kami normalisasi. Ya. Pembangunan pos berapa gitu Pak? Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir panas-panas ini. Perlintasan resmi ada 31 titik yang tersebar di 2 wilayah hukum Polres Kabupaten dan Polres Kota. Untuk tahun ini di 2024 akhir Desember kita akan melaksanakan pembangunan, selesai ada 9 titik. 9 titik itu sudah terbangun. Yang ini kategori liar Pak. Jadi nanti yang liar kita Senyapang masih bisa dikondisikan untuk dilanjutkan dibangun oleh pos, itu kita bangun pos dan perlintasan dan palang pintunya. Tapi kalau sudah tidak bisa dikondisikan kita tutup Pak. Yang penting ada alternatif masyarakat tidak terisolir, ada akses seperti itu. Pak Damaten, sisa berapa Pak mungkin Pak sudah dibangun 9 ini Pak, yang liar Pak, atau tanpa palang pintu lah? Kalau yang liar ini Cukup banyak ya? cukup banyak. Jadi ini butuh kesadaran masyarakat bahwasanya itu melanggar gitu. Jangan sampai diulang lagi. Ini pernah kita sampaikan penutupan, besoknya dibongkar, ada baru lagi seperti itu. Ini yang baru kelihatan di jalur Pantura. Belum yang daerah Leces ke selatan yang kita pantauannya jauh, itu banyak juga di sana. Yang Pak, yang resmi tapi kemudian tanpa palang pintu masih ada berapa Pak? Yang resmi per nanti 2025 masih tersisa 14 titik. Oke, secara bertahap akan Bertahap menyesuaikan anggaran nggih. Kebetulan yang ini yang tahun 2024 9 titik itu pun bukan APBD kabupaten. Kita dapat bantuan semua itu. Yang provinsi 6 titik, yang kementerian 3 titik. Oke. Insya Allah Desember sudah rampung semua. Jadi siap. Kemudian yang menjadi perhatian itu penjaganya Pak. Nggih. Siap. Sudah siap. Jadi kemarin masih bergulir di seputar itu. Jadi isu SDM ini pun bukan hanya di Kabupaten Probolinggo tapi se-Indonesia. Maka ini kepedulian Pak PJ Bupati juga bahwasanya akan nanti diproses di 2025 ini outsourcing. Seperti itu. Outsourcing tapi SDM tersebut akan diambil dari desa setempat. Tidak jauh dari desa yang terlintasi seperti itu. Perhubungan. Kasih keselamatan transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.